Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis akad PT Bank BTN Syariah yang ada di tahun 2024. Nah, terus di sini itu ada akad mudharabah. Jadi akad mudharabah itu adalah akad kerjasama usaha yang dimana pihak pertama itu disebut pihak yang pemilik modal gitu, atau kayak biasanya yang disebut itu dengan sohibul ma'al, dan pihak lain itu disebut dengan pengelola atau mudorib. Nah, keuntungan dari usaha itu dibagi berdasarkan nisab atau porsi yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian dari si mudorib itu atau si pengelolanya. Nah, terus penjelasan. Yang pertama itu, jadi bank itu menyediakan modal, nasabah bertindak sebagai pengelola usahanya. Nah, terus yang kedua itu, usaha dijalankan sesuai prinsip syariahnya. Lalu yang ketiga itu, keuntungan dibagi sesuai nisabnya. Nah, terus yang terakhir itu, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Jadi jika bukan kesalahan pengelola, maka yang tetap menanggung kerugian tersebut adalah pemilik modal tersebut. Nah, terus di sini itu ada tabel yang isinya itu laporan keuangan dari mudharabah ini sendiri ya. Nah, jadi bisa kita simpulin ya di tabel ini itu bahwa jumlah pembiayaan mudharabah di 2024 ini itu sekitar 4.816.959. Jadi si skema mudharabah itu memungkinkan gitu bahwa nasabah itu bisa menjalankan usaha dengan modal bank dari Bank PTN ini sendiri. Nah, keuntungannya itu nanti dibagi sesuai nisabnya gitu yang telah disepakati oleh berbagai pihak. Nah, resiko kerugian akibat usaha itu ditanggung oleh sohibul ma'al atau dari bank itu sendiri gitu, kecuali jika terjadi kelalaian di mudorib. Nah, terus di sini itu ada contoh penggunaan dari mudharabah ini sendiri gitu. Nah, jadi si Bank BTN itu mendanai usaha kuliner seorang nasabah dengan total jumlah 300 juta gitu. Nah, nasabah ini itu menjalankan bisnisnya dan BTN tidak terlibat dalam manajemennya gitu. Jadi, keuntungan usaha tahun pertama itu sekitar 60 juta dibagi 60% untuk si nasabahnya dan 40% itu untuk PT Bank BTN itu sendiri sesuai nisabnya gitu. Jadi jika usaha rugi, maka Bank BTN itu bakal menanggung kerugian yang lebih gitu dibanding si nasabah itu sendiri.